Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana dusturan li hayati ibadihil mu'minin. Segala keagungan, segala bentuk pujian, al-madhu wassana, ianya merupakan miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ianya Allah telah menjadikan Al-Quran dusturan, pegangan, pondasi, acuan di dalam kehidupan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salawat, keagungan, rahmat, ta'zim, keselamatan mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia hadirin soimuna wa soimat, tema kuliah duhur di siang hari ini adalah hikmah nuzulul Quran. Supaya pengajian saya ini arahnya semakin jelas, kita bahas dulu apa maksud, makna, arti dari judul tema kita di siang hari ini, hikmah nuzulul Quran. Dalam bahasa Arab, hikmatu nuzulil Qur'ani mausu'atun min thalathati kalimat atau min thalathi kalimatin. Judul ini terdiri dari 3 suku kata. Pertama hikmah, kedua kata nuzul, yang ketiga kata Al-Quran. Hikmah nuzul Al-Quran. Mahiyal hikmah, apa yang dimaksud dengan hikmah itu sendiri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmah itu maknanya manfaat atau faidah. Wa indal lughatil arabiyyati, dan dalam bahasa Arab seperti dalam kitab At-Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jurjani rahmatullahi alaih, al-hikmatu hiya ma'rifatu haqiqati syai'i wal amalu biha, mengenal hakikat inti dari sesuatu perkara, kemudian mengambil manfaatnya dan mengamalkannya. Itu hikmah, Pak. Mengambil istifadah, faidah dari satu perkara. Yang kedua nuzul. Nuzul itu artinya turun, Pak. Diddus su'udi, lawan kata dari naik. Jadi kalau ada sesuatu turun dari atas ke bawah, itu maknanya nuzul. Saya di atas mimbar begini terus turun ke bawah, itu namanya nuzul, Pak. Nuzulul ustadz min barihi, turunnya ustadz dari mimbar, itu juga nuzul. Maka setiap yang turun dari atas ke bawah itu disebut nuzul. Kata yang ketiga Al-Quran. Ma huwal Quran? Apakah Al-Quran itu? Huwa kalamullah, firman Allah, al-munazzal, yang diturunkan, ala nabiyihil mursal, atas nabinya yang diutus,
biwasaili Jibril, melalui perantaraan malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawati, yang dianggap satu ibadah, ada nilai pahalanya ketika kita ia membacanya. Al-munajjamu inda nuzuli, yang ianya cara penurunannya ia tidak dalam kondisi jumlatan wahidatan, tetapi melalui fase tahapan, ayat per ayat, tabaan lil hawadis, mengikuti kondisi kejadian peristiwa yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Ini arti judul kita, Pak. Soal inti pengajiannya nanti malam di depan di halaman Masjid Agung Kota Batam. Saya hanya pengantar provokasi aja, Pak. Kalau Bapak pengen tahu intinya nuzul Quran, silahkan nanti malam hadir di depan, Pak. Sekaligus saya ngundang nih, Pak, mewakili DKM lah gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat hikmah itu adalah faidah, hikmah itu adalah manfaat, akhdul faidah. Pertanyaannya adalah, ma hiya faidatu nuzulil Qur'ani? Apa sajakah manfaat, hikmah, rahasia yang Allah letakkan di dalam ketika Al-Quran ini diwujudkan oleh Allah di alam semesta ini? Paling tidak ada dua hal, Pak. Ini saya ceramah berapa jam tuh, Pak? Berapa jam? 2 jam. Saya takutnya saya sendiri di sini, Bapak sudah balik semua nanti, Pak. Saya tak sempat baca WA saya berapa menit, saya kurang tahu, Pak. Di sini 15 menit. Muqaddimah 10 menit, intinya 5 menit. Cukuplah itu, Pak. Ustadz tuh kalau cerdas begitu, Pak. Temanya nggak dihabiskan supaya diundang lagi, Pak. Jadi faidahnya, manafi'un nuzulil Quran, manfaat diturunkan Al-Quran itu ada dua manafi', ada dua hikmah. Hikmah yang Allah letakkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, hikmah yang Allah letakkan di proses peristiwa diturunkannya Al-Quran itu oleh Allah. Dan ini banyak, Pak. Wa hikmatu nuzulil Qur'ani mutanawwi'atun muta'addidatun bittifaqil ulama. Manfaat, hikmah, kalau kita kaji semuanya begitu beraneka ragam, mutanawwi'atan. Tidak cukup satu pertemuan, dua pertemuan, Bapak Ibu. Cuman di siang hari ini yang saya ingin menitik beratkannya bukan seberapa banyak pengetahuan kita tentang hikmah Al-Quran, tetapi sejauh manakah kita bisa mengambil hikmah Al-Quran itu sendiri, Pak. Ini mas'uliyah, tanggung jawab kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan hikmah, manfaat, faidah di dalam kitabnya yang agung Al-Quran, pertanyaannya adalah sekarang sejauh manakah dalam kehidupan kita ini kita mampu mendapatkan hikmah-hikmah yang ianya Allah letakkan di dalam kitab yang agung ini. Ini tanggung jawab kita, pertanyaan untuk diri kita masing-masing detik sampai saat ini, Pak. Lama kila ketika dikatakan Al-Qur'anu huwa hudan, Al-Quran adalah petunjuk. Pertanyaannya adalah sejauh manakah kita mampu mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Al-Qur'anu huwa syifa'un li jami'il amradi wal ilali. Al-Quran itu obat segenap semua untuk penyakit. Pertanyaannya adalah sejauh manakah kita mampu mengambil Al-Quran dan menjadikannya untuk obat kita. Li amradil arwah, penyakit hati, penyakit jiwa, rohani, jasmani. Pertanyaannya, sejauh manakah kita berobat dengan Al-Quran ini? Ini yang pertanyaannya, Pak. Al-Qur'anu huwa dusturun wa manhajan, au dusturun, pondasi, pegangan. Pertanyaannya adalah sejauh manakah kita menjadikan Al-Quran menjadi pegangan hidup kita. Wa aksarun nasil an, dan kebanyakan manusia sekarang ini umat Islam masih begitu sedikit orang-orang yang benar-benar mendapatkan manafi' wal fawaid daripada Al-Quran sesuai dengan tujuan ketika ia diturunkan oleh Allah, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, kenapa
kami tidak mampu mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Kenapa kami masih sedikit dalam hidup kami untuk mendapatkan manfaat daripada Al-Quran? Nah, inilah Pak pentingnya al-khutuwah, langkah-langkah untuk meraih kemanfaatan hikmah daripada Al-Quran. Nah, ini satu bab lagi Pak, dan saya cuma satu kali ngaji di siang ini. Nah, berarti PR Pak, Ramadan tahun depan kalau masih hidup kita semua nih Pak. Jadi ini yang jadi tanggung jawab kita. Nah, pesan saya terakhir Pak, supaya setiap kita ini mendapatkan, dimudahkan oleh Allah untuk meraih hikmah dan manfaat dari Al-Quran itu, langkah pertama ini bocoran aja Pak, satu aja saya kasih Pak. Kalau Bapak pengen dua, hubungi WA saya, boleh silahkan datang ke rumah saya di Taman Raya Blok LQ6. Bapak datang, apalagi kalau datangnya bawa martabak malam hari, itu saya lebih suka lagi Pak. Bawa ayam, bawa martabak, saya tunggu Pak itu. Enggak, ini bercanda aja Pak, tapi kalau serius tak masalah. Jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan? Liman tolabal hikmata minal Qur'ani, taswiyatul fikrah, luruskan perspektif, cara pandang kita menyikapi keberadaan Al-Quran Pak. Ini penting Pak. Ini modal awal, pola pikir, perspektif, cara pandang menyikapi Al-Quran. Barang siapa yang salah perspektifnya, cara pandangnya terhadap sesuatu benda, maka akan menghasilkan sikap tindakan yang salah pula. Orang yang melihat bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, maka akan melahirkan sikap tindakan yang biasa-biasa saja terhadap Al-Quran. Orang yang mampu melihat keagungan Al-Quran, punya perspektif bahwa Al-Quran adalah syai'un ajib, syai'un adim, dia mampu melihat Al-Quran itu bukan perkara yang biasa, ini benda yang agung, ini Al-Quran kalamullah, mukjizatun Nabi. Maka lahirlah sikap yang agung terhadap Al-Quran, tindakan yang benar, perlakuan yang benar terhadap Al-Quran. Ini modal awal Pak. Orang yang salah dalam pola pikir, perspektif menyikapi sesuatu hal, maka akan melahirkan sikap tindakan yang salah, dan sikap tindakan yang salah akan melahirkan hasil yang salah. Benar cara pandang kita terhadap Al-Quran melahirkan sikap, tindakan, perlakuan yang baik terhadap Al-Quran. Perlakuan yang baik terhadap Al-Quran akan melahirkan hasil yang baik daripada Al-Quran Pak. Ini solusi satu aja Pak. Sebenarnya ada 12 Pak, cuman saya mau kasih semuanya, waktu saya sudah habis ini Pak, 15 menit tak boleh lebih. Dan nanti juga kita akan melihat, menyaksikan prosesi mu'alaf salah satu calon saudara kita. Dan demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.